Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Masih membahas mengenai Donghua Shaolan. Setelah pertempuran yang sangat panjang dan menegangkan, turnamen Akademi Roh babak penyisihan tahap pertama pun akhirnya telah selesai. Kini terpilih 5 tim untuk maju ke babak selanjutnya melawan berbagai tim dari berbagai akademi lain. Kalau kalian masih ingat, sudah pernah saya jelaskan bahwa di Kerajaan Tiando terdapat 3 tempat berbeda yang dijadikan lokasi babak penyisihan tahap pertama. Nah, dari masing-masing lokasi dipilih 5 tim terbaik yang akan diadu lagi di babak penyisihan tahap kedua. Jadi total ada 15 tim di tahap kedua ini, yang tentunya akan diseleksi lagi guna diambil 5 tim akademi terbaik untuk dikirim ke Balai Roh Pelindung untuk mengikuti babak final sebagai delegasi dari Kerajaan Tiando. Tapi sebelum mulai, seperti biasa, saya akan kasih spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena fix konten kali ini akan mengandung full spoiler. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Babak penyisihan tahap kedua masih diselenggarakan di Kerajaan Tiando. Namun lokasi yang dipilih merupakan lokasi terbuka dan bukan untuk umum, melainkan hanya boleh dihadiri oleh orang-orang tertentu saja. Karena ini adalah wilayah dari keluarga kerajaan, sudah pasti penjagaannya sangatlah ketat. Setelah selesai menunjukkan berkas-berkas yang diperlukan, rombongan Akademi Sri Lanka pun diantar petugas menuju tenda peristirahatan yang akan menjadi base camp mereka. Ia menjelaskan bahwa untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan, wilayah base camp dari masing-masing akademi memang sengaja dipisahkan. Tak lama setelah itu, Ning Fengzi beserta putra mahkota Kerajaan Tiando datang berkunjung ke base camp Akademi Sri Lanka. Ning Fengzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pihak Sri Lanka karena berkat mereka, Ning Rongrong putrinya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Maka dari itu ia berniat untuk mengirim beberapa murid lagi dari sektenya untuk belajar di Akademi Sri Lanka di bawah bimbingan dari Master Xiao. Selain itu ia juga menawarkan kerjasama di sektor pendanaan guna membesarkan akademi, baik untuk menambah tenaga pengajar maupun fasilitas lain. Jelas saja Pak Kepala Akademi Flanders sepakat dengan tawaran tersebut dan akan membicarakannya lebih detail nanti setelah turnamen Akademi Roh Elite benar-benar telah berakhir. Kocokan untuk tim yang bertarung besok sudah keluar, yang mana Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan Akademi Barak di ronde pertama. Akademi Barak sendiri adalah akademi yang berasal dari kota Suto, kota yang sama di mana Akademi Sri Lanka dulu berdiri. Diceritakan kalau dahulu Akademi Sri Lanka pernah menjadi bagian dari Akademi Barak. Namun karena tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup, Akademi Sri Lanka selalu diremehkan dan direndahkan. Sampai akhirnya karena perlakuan yang semakin tidak menyenangkan yang didapat dari Akademi Barak, Akademi Sri Lanka memisahkan diri dan memutuskan berdiri sebagai akademi yang independen. Kemudian Master Xiao menjelaskan mengenai aturan di babak kali ini yang sangat berbeda dengan babak sebelumnya. Bukan lagi pertarungan tim, melainkan pertarungan 1 lawan 1. Tim yang bertanding harus mengirimkan 1 perwakilannya untuk buy one melawan perwakilan dari tim musuh. Jika perwakilan dari tim menang, maka ia akan bertarung melawan perwakilan tim musuh berikutnya. Begitu terus sampai salah satu tim kehabisan anggota untuk diwakilkan, sehingga tim yang mampu bertahan akan keluar sebagai pemenangnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tang San menawarkan dirinya untuk menjadi perwakilan pertama, mengingat ia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang lumayan kuat, sehingga pasti bisa memenangkan ronde pertama dengan cepat. Namun Master Xiao berpendapat lain, yang mana ia dan para guru sudah berdiskusi dan memutuskan untuk memilih Xiao untuk maju terlebih dahulu. Keesokan paginya, terlihat semua tim sudah berkumpul di lokasi. Tidak ada upacara pembukaan sehingga pagi ini juga putaran pertama akan segera dimulai. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, babak kali ini tidak dibuka untuk umum, hanya dihadiri oleh para undangan dan para anggota kerajaan serta tim akademi yang berpartisipasi. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Akademi Chihuo langsung mengirimkan Huowu sebagai perwakilan pertama yang sanggup mengalahkan satu persatu perwakilan tim musuh dengan sangat cepat. Lalu ia melakukan selebrasi yang khusus ditunjukkan kepada Tang San. Di bangku penonton, Akademi Sri Lanka didatangi oleh Akademi Barak. Mereka meremehkan dan menganggap rendah Akademi Sri Lanka yang menurutnya tidak pantas untuk berada di sini. Ketua tim mereka bernama Laufchi, putra dari pemilik Akademi Barak yang dulu selalu menindas Akademi Sri Lanka. Di sini Laufchi terus saja memprovokasi Tang San dan yang lainnya. Namun pihak Sri Lanka tidak bisa melakukan apa-apa karena pertarungan di luar arena melanggar aturan turnamen. Sehingga semua hinaan dan celaan yang dilontarkan tim Akademi Barak akan Xiao balas nanti di dalam arena. Emosi dari anak-anak Sri Lanka pun juga semakin terbakar saat Flanders menceritakan kalau kerajaan Barak terkenal sangat kejam yang selalu menindas rakyat kecil. Pertarungan antara Akademi Barak melawan Akademi Sri Lanka akhirnya pun dimulai. Sesuai rencana dari Master Xiao, tim Sri Lanka mengutus Xiao untuk maju terlebih dahulu. Sementara tim dari Akademi Barak langsung menurunkan sang ketua tim.
Di awal ia jelas begitu meremehkan Xiaowu karena tubuh kecilnya. Terlebih lagi Xiaowu baru saja menginjak level 40 sementara dirinya lebih unggul karena sudah berada di level 42. Setelah wasit memberi aba-aba tanda dimulainya pertarungan, Xiaowu langsung menggunakan skill pesonanya kepada Laufey yang sedang lengah. Begitu sudah masuk ke dalam perangkap dengan leluasa, Xiaowu menghajarnya tanpa ampun. Tidak butuh waktu lama, ronde pertama pun berakhir dengan kemenangan telak dari Xiaowu. Menyaksikan sang ketua tim yang dipermalukan di atas arena, secara serentak semua anggotanya pun maju membuat suasana semakin memanas. Seketika itu juga anak-anak Sri Lanka maju demi membela Xiaowu. Guru Liu Erlong pun juga tak mau ketinggalan untuk membela murid kesayangannya tersebut. Untung saja sebelum terjadi keributan, acara turnamen dapat kembali terkendali berkat ketegasan dari Salas yang mengancam akan mendiskualifikasi tim yang memulai perkelahian di luar arena. Sebelum meninggalkan arena, terlihat Tang San sedang berbisik kepada Xiaowu agar mewaspadai salah seorang anggota tim Akademi Barak yang kemungkinan akan sulit untuk dikalahkan. Perlombaan kembali dilanjutkan. Dengan mudahnya Xiaowu menghajar dan mengalahkan satu persatu perwakilan dari tim Akademi Barak. Hingga tiba saatnya ia berhadapan dengan perwakilan kelima, seorang Master Roh level 41. Dengan skill pertamanya, yakni serbuk bunga beracun, ia menyelimuti seluruh arena membuat Xiaowu terlihat kesulitan untuk mengelak. Inilah musuh yang dikhawatirkan Tang San sebelumnya. Meskipun Xiaowu mempunyai gerakan yang begitu lincah, namun serangan area merupakan kelemahan terbesarnya. Hal ini menjadikan tim Akademi Barak berada di posisi lebih unggul. Akan tetapi hal mengejutkan tiba-tiba terjadi di atas arena. Ketika Xiaowu sedang berada di bawah pengaruh serbuk ilusi, seluruh serangan dari lawan tak ada satupun yang bisa mengenai Xiaowu. Dan ternyata ini semua berkat tanaman bunga bulu perindu dari Tang San yang masih Xiaowu simpan secara otomatis menciptakan sebuah pelindung. Dijelaskan bahwa basic kekuatan dari lawan adalah tipe bunga, sehingga karena merupakan sesama jenis bunga, bunga langka dari Tang San tersebut memberikan respon berupa perlawanan. Meskipun bisa dikatakan kalau ini melanggar aturan turnamen karena adanya penggunaan kekuatan selain roh pelindung milik peserta sendiri. Tapi tak ada satupun orang selain Tang San yang menyadarinya. Ditambah lagi Tang San berpendapat kalau Xiaowu menggunakannya tanpa sadar, sehingga menurutnya hal ini tidak sepenuhnya melanggar aturan yang ada. Kembali ke atas arena. Bahkan tidak hanya menahannya saja, kekuatan yang melindungi Xiaowu dapat memantulkan dan membalikan serangan lawan. Dengan ini Xiaowu lah yang menjadi pemenangnya. Masih ada dua anggota tim Akademi Barak yang tersisa, namun menurut Master Xiao sudah cukup untuk Xiaowu karena Xiaowu pastinya sudah banyak kehabisan energi, sehingga Tang San lah yang menjadi delegasi selanjutnya. Dinilai sisa lawan yang tidak terlalu kuat, Master Xiao menyarankan agar Tang San tetap merahasiakan kekuatannya yang sebenarnya demi mempersiapkan untuk melawan tim yang jauh lebih kuat. Hal menariknya saat Tang San berjalan menuju arena dan melewati semua tim yang pernah ia kalahkan, nampak seakan mereka menyimpan dendam. Terutama Huowu, wakil ketua tim dari Akademi Chuhuo yang masih tidak terima dengan hasil pertarungan di babak penyisihan kemarin. Dan ketika memasuki arena tanpa membuang-buang waktu, Tang San pun segera meringkus lawan dalam sekejap, membuat tim dari Akademi Sri Lanka keluar sebagai pemenangnya di pertarungan kali ini. Seusai pertarungan tersebut, Huowu secara pribadi menemui Tang San dan mengajaknya untuk bicara empat mata. Huowu menantang Tang San untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya nanti ketika tiba giliran tim mereka bertarung. Namun Tang San tidak bisa berjanji karena urutan anggota tim Akademi Sri Lanka yang maju bertarung semuanya ditentukan oleh guru mereka. Namun jika ada kesempatan tiba saatnya ia maju bertarung, maka ia berjanji akan bertarung dengan serius melawannya. Turnamen hanya berlangsung pada siang hari, sementara malam harinya semua peserta dipersilakan untuk beristirahat. Master Xiao lalu menginfokan kalau besok yang akan menjadi lawan mereka adalah tim dari Akademi Chuhuo. Dibuatlah strategi untuk menghadapi tim berelemen api tersebut. Adapun urutan delegasi yang maju terlebih dahulu adalah Tang San, Mang Hojun, Su Ying, Xiao, dan Dai Mubai. Keesokan harinya pertarungan antara tim Akademi Sri Lanka melawan tim Akademi Chuhuo pun dimulai.
Dari pihak Chihuo mendelegasikan sang ketua tim yang bernama Huo Wushuang. Sementara pihak Sri Lanka sesuai rencana yaitu mendelegasikan Tang San terlebih dahulu. Sedikit terdapat kecemasan di antara para guru mengenai Tang San yang pastinya akan dibuat cukup kesulitan di pertarungan kali ini. Pasalnya meskipun Sri Lanka pernah mengalahkan Akademi Chihuo, waktu itu berkat kejutan dari rumput biru perak Tang San yang ternyata memiliki ketahanan terhadap api. Berbeda dengan sekarang, karena pihak Akademi Chihuo pastinya sudah memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut. Serangan pembuka dimulai dengan saling mengadu fisik tanpa melibatkan kekuatan roh pelindung. Sampai Wushuang menekannya dengan kekuatan roh sehingga Tang San membalasnya dengan skill jaring laba-laba. Akan tetapi apa yang dikhawatirkan Master Shou ternyata benar-benar terjadi. Hanya dengan sekali serang, Wushuang dapat menghancurkan jaring Tang San yang harusnya kebal terhadap elemen api. Terungkap bahwa ternyata semenjak kekalahannya dulu melawan Tang San, Wushuang sudah berlatih cara memandatkan energi apinya untuk bisa menciptakan sebuah ledakan. Jadi meskipun rumput biru perak Tang San tahan terhadap api, efek ledakan tetap bisa menghancurkannya. Tanpa memberikan sedikit pun kesempatan, Wushuang terus berupaya menekan Tang San dengan serangan bertubi-tubi. Sayangnya lagi-lagi Tang San masih memiliki cara untuk menghandlenya. Dengan teknik cakar penangkap naga secara efektif, Tang San dapat menahan dan mengurangi laju tenaga dari serangan Wushuang. Dikombinasikan dengan gerakan langkah hantu yang dengan mudah bisa digunakan untuk keluar dari zona ledakan. Terlihat hanya dalam sekejap Tang San dapat membalikan keadaan. Dengan menekan Wushuang yang tenaganya sudah banyak terkuras karena serangan habis-habisan yang ia lakukan di awal, hingga tanpa ia sadari Tang San sudah mendorongnya sampai keluar arena, sehingga Wushuang dinyatakan kalah dalam pertarungan kali ini. Tang San mengungkapkan penyebab utama kekalahan Wushuang bukan pada kekuatan, melainkan rendahnya kepercayaan diri. Tanpa perhitungan yang tepat, ia menghabiskan tenaganya di awal, sehingga keteteran saat mendapatkan serangan balasan. Wushuang dengan lapang dada menerima kekalahannya kali ini dan mengatakan kalau ia sudah sangat puas. Akan tetapi, Huo yang tidak terima berjanji bahwa ia akan membalas Tang San di pertarungan berikutnya. Giliran penyerang samping dari tim Akademi Chihuo yang melawan Sri Lanka yang masih diwakili oleh Tang San. 不管你用什么卑鄙的办法限制了队长，对我们闵公系都是没用的。接招吧！第四魂技，火鹤燎原。杭赛选手一连击败了赤火学院6名队员。Dari tim Akademi Chihuo sudah sampai ke perwakilan ke-6, namun masih belum ada satupun yang dapat menandingi Tang San. Nampaknya sekarang Tang San sudah menjadi terlalu kuat bagi anak-anak Akademi Chihuo. Kini tiba saatnya perwakilan terakhir, yakni sang wakil ketua tim, Huo yang menjadi harapan terakhir. Ketika ia tengah berjalan menuju arena, berbagai kata yang kurang sedap dilontarkan oleh para peserta lain. Akademi Chihuo dinilai telah mempermalukan nama baik dari Persatuan 5 Akademi Elemental, karena dengan mudahnya bisa dikalahkan 6 kali berturut-turut oleh orang yang sama. Bahkan dari mulut salah satu penonton ada yang nyeletuk untuk mengganti nama Akademi Chihuo menjadi Akademi Kompor Meleduk saja. Tentu mendengar itu emosi dari Huo kian terbakar. Namun meski begitu, entah mengapa ia tetap tidak yakin kalau ia bisa mengalahkan Tang San. Sementara itu, Tang San kini merasa kalau kekuatannya tinggal tersisa kurang dari 40% meskipun ia sudah berupaya menghemat energi rohnya, sehingga ia merasa harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Tang San menyerang dengan rumput biru peraknya, namun dalam sekejap bisa dihancurkan oleh Huo yang dilanjutkan dengan serangan api beruntun. Skill keempatnya adalah Dewi Api, menciptakan duplikat dirinya untuk membantu melancarkan serangan dan mendesak lawan.
Dengan cerdik, Huo memancing Tang San untuk melompat ke udara agar bisa mengunci pergerakannya. Semuanya pun dibuat sangat terkejut kala Huo mulai mengerahkan seluruh kekuatannya dalam satu serangan terakhir, yaitu teknik penyatuan cincin roh. Bukanlah teknik yang bisa dipelajari, melainkan bakat yang hanya dimiliki oleh sedikit master roh. Tidak hanya serangannya yang begitu kuat, teknik ini sanggup mengejar lawan yang sudah ditargetkan sehingga target tak akan punya kesempatan untuk mengelak. Karena merasa sudah tidak punya pilihan lain, Tang San kemudian menarik Huo ke arahnya menggunakan tali akar, berharap Huo bisa membatalkan tekniknya tersebut, karena kalau tidak mereka berdua akan sama-sama terkena dampaknya. Namun siapa sangka Huo tidak mau melakukannya dan lebih memilih untuk mati bersama Tang San. Ternyata tekad dari Huo benar-benar luar biasa. Ia tidak akan membiarkan siapapun untuk menginjak-injak martabat dari Akademi Chihuo, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Tindakannya itu membuat Tang San menjadi bersimpati. Dengan cepat ia bertukar posisi dengan Huo, sehingga ialah orang pertama yang akan menahan serangan dari teknik penyatuan cincin roh tersebut. Ia mengatakan kalau Akademi Chihuo adalah lawan yang layak untuk dihormati. Setelah ledakan yang begitu dahsyat, diperlihatkan Huo yang berhasil selamat berkat perlindungan dari Tang San, sedangkan Tang San terluka cukup parah. Huo dinyatakan sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini. Namun karena Huo sudah kehabisan banyak tenaga untuk menghadapi perwakilan Akademi Sri Lanka berikutnya, ia pun menyerah sehingga Akademi Sri Lanka kembali dinyatakan sebagai pemenang. Pasca pertarungan tersebut, Tang San tak sadarkan diri karena telah banyak kehabisan energi roh serta terluka cukup parah. Huo bersama timnya beretikat baik datang ke tenda peristirahatan tim Akademi Sri Lanka untuk menjenguk dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Tang San karena rela berkorban untuk dirinya. Namun Dai Mubei beserta anak-anak lain yang masih kesal tidak menyambut baik kedatangan mereka dan justru menyalahkan Huo sebagai penyebab utama terlukanya Tang San. Xiao yang menyusul pun mempertegas hal tersebut. Ia lantas mengusir anak-anak Akademi Chihuo dan melarang mereka untuk datang lagi mengingat kita adalah musuh dalam turnamen. Keesokan harinya turnamen kembali dimulai. Perwakilan Sri Lanka dengan cepat dan mudah bisa menyelesaikan pertarungan demi pertarungan. Meskipun Tang San hanya bisa mengisi tempat para penonton karena Master Show masih belum memperbolehkannya untuk berpartisipasi ke dalam arena. Sampai suatu ketika bertemu juga tim Sri Lanka dengan tim yang bisa menandingi kekuatan mereka. Ialah tim dari Akademi Botani dengan kekuatan roh jenis tumbuhan bertipe pengendali seperti Tang San. Tak butuh waktu lama, salah satu dari perwakilan tim tersebut menumbangkan dua delegasi dari Sri Lanka. Tai Long kemudian maju sebagai delegasi ketiga dari tim Akademi Sri Lanka. Namun di hadapan Master Roh tipe pengendali pada level yang sama, pemilik roh pelindung Raja King Kong tersebut juga tidak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya giliran Mang Hao Jun. Sepanjang turnamen Akademi Roh Elite berlangsung, ini merupakan penampilan perdananya di atas arena. Meskipun sebagian besar masih bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang dimiliki oleh Mang Hao Jun, mereka sudah jauh menurunkan ekspektasinya setelah melihat tubuh gendutnya yang memang terlihat biasa-biasa saja. Nampaknya kekuatan Phoenix Api milik Mang Hao Jun adalah mimpi buruk bagi Master Roh tipe pengendali tumbuhan. Mau seberapa cepat dan seberapa kuat tali akarnya mencoba menjeratnya, dalam sekejap dapat Mang Hao Jun bakar hingga tak bersisa. Sejauh ini Mang Hao Jun sanggup unggul 5 kali berturut-turut melawan setiap delegasi dari tim Akademi Botani. Roh pelindung supernya membakar kekuatan roh lawan bahkan yang memiliki beberapa level lebih tinggi. Master Show menyebut ini sebagai kondisi pengekangan roh pelindung, yaitu kondisi saat roh pelindung bertemu dengan lawan yang menjadi kelemahannya. Pertarungan berlangsung sampai ke perwakilan ke-6, dan disinilah terjadi eskalasi dari peluang kemenangan Akademi Botani karena perwakilannya kali ini memiliki roh pelindung jenis tumbuhan duri api yang kebal terhadap energi panas. Namun meski begitu, saat berhadapan dengan pemilik roh pelindung api super, tingkat ketahanan dari duri api juga menurun secara signifikan. Dengan skill Phoenix terbang, Mang Hao Jun melompat ke udara untuk keluar dari zona serangan. Terlihat tak ada satupun serangan yang mampu menyentuhnya karena ia mampu membuat pelindung bersuhu ekstrim. Bahkan Master Show yakin dengan apinya Mang Hao Jun cukup kuat untuk bisa melelehkan besi.
Menurut Master Xiao, jika si gendut tidak bisa membakar duri api, maka Phoenix api miliknya tak layak untuk disebut sebagai roh pelindung super. Pertahanan duri api yang dipasang justru membutakan jalur serangan lawan sehingga tak ada kesempatan untuk mengelak dari serangan Mang Hojun. Masih beruntung Mang Hojun meng-cancel skill semburan Phoenix, kalau tidak lawannya pasti mati atau setidaknya cacat permanen. Masih tersisa satu anggota dari Akademi Botani, namun karena ia tidak melihat peluang menang sedikit pun, dengan terpaksa ia menyerah dan mengaku kalah dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertarungan berakhir, Wu mendatangi anak-anak Sri Lanka berniat mengajak Tang San bicara secara pribadi. Tang San ia bawa menepi sampai ke pinggir hutan. Tanpa mereka sadari, Feng Xiaotian yang penasaran mengikuti dan menguping pembicaraan mereka. Wu mengawali pembicaraan dengan menanyakan kabar dari Tang San. Namun Tang San yang cuek tidak terlalu menanggapinya dan berniat untuk langsung pergi. Wu lalu menahannya dan menanyakan alasan mengapa kemarin Tang San menyelamatkannya. Tang San lalu menjelaskan bahwa meski dalam turnamen kita saling bersaing, namun yang perlu diingat kita tidak bermusuhan. Tidak ada dendam maupun rasa benci, sehingga jika kemarin Wu sampai mati di tangannya, maka hanya akan membuat hubungan antara Akademi Sri Lanka dengan Akademi Chihuo menjadi semakin memburuk. Lagi pula Tang San sudah mempertimbangkan seberapa besar damage yang sanggup ia terima. Tentunya ia bukanlah orang bodoh yang mengambil resiko tanpa perhitungan yang matang. Diperlihatkan Wu yang nampak tidak puas dengan jawaban tersebut. Jelas saja karena pengorbanan Tang San kemarin sempat membuat dirinya baper. Sementara itu, Xiao yang cemas datang di momen yang kurang tepat atau justru momen yang tepat, yaitu ketika Wu mencium Tang San. Sebagai balasan karena Tang San sudah menolongnya. Tang San lalu menghampiri Xiao Wu mencoba menjelaskan bahwa situasinya tidak seperti apa yang Xiao Wu saksikan. Namun tanpa banyak bacot lagi, Xiao Wu langsung menciumnya kemudian mengatakan kalau lain kali ia tidak akan membiarkan orang lain mendahuluinya. Di atas arena, turnamen tentu masih berlanjut. Kemenangan 11 kali berturut-turut membuat tim Akademi Sri Lanka semakin berada di puncak. Seakan menebus dosa di babak penyisihan kemarin, Phoenix Api Mang Hojun dengan mudah bisa menghancurkan Phoenix S milik Akademi Tian Sui. Meski sayangnya scene lengkap pertarungan mereka tidak diperlihatkan ya. Di pertarungan selanjutnya mereka tidak bisa bersantai-santai lagi. Karena ada dua tim terkuat yang sudah menanti mereka, yaitu tim dari Akademi Chen Feng dan tim dari Akademi Lighting, yang mana kekuatan asli kedua tim ini belum ditunjukkan pada babak sebelumnya. Yang pertama, tim Sri Lanka harus berhadapan melawan tim dari Akademi Lighting. Menurut Master Xiao, secara keseluruhan kekuatan tim ini bahkan melampaui tim dari Akademi Chihuo, Akademi Botani, dan Akademi Tian Sui. Tang San kemudian menawarkan dirinya untuk maju. Namun Master Xiao ragu kalau rumput biru peraknya memiliki ketahanan terhadap serangan petir. Lebih buruknya lagi, Tang San justru akan mengalami pengekangan roh pelindung karena rumput biru peraknya bisa menghantarkan dan membuat listrik menjadi lebih kuat. Guru Xingming juga menyarankan agar Tang San lebih baik mempersiapkan dirinya untuk nanti menghadapi Akademi Chen Feng, mengingat tim dari Akademi Chen Feng adalah tim elemental terkuat. Urutan anggota yang maju kali ini adalah Tai Long, Jingling, Huang Yuan, Xiao Wu, Dai Mubai, Mang Hojun, dan Su Ying. Sesuai strategi yang telah disusun, Tai Long maju sebagai delegasi pertama. Ia mengingat saran dari Master Xiao cukup hanya dengan strategi bertahan, dengan menahan serangan listrik dan menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balasan saat musuh kehabisan tenaga. Bagaimanapun juga, Tai Long merupakan calon penerus dari klan Tai, memiliki basic pertahanan yang paling kuat di antara murid-murid Sri Lanka yang lain. Perwakilan kedua, Akademi Lighting, pun ia libas setelah serangannya sia-sia di hadapan Tai Long. Sayangnya di pertarungan ketiga, tubuh Tai Long telah mencapai batasnya, serangan listrik lawan tak sanggup lagi ia terima sehingga akhirnya berhasil dilumpuhkan. Tetapi itu juga sudah melebihi ekspektasi dari Master Xiao. Selanjutnya Jingling maju sebagai perwakilan menggantikan Tai Long. Sesuai prediksi dari Master Xiao, setelah menghadapi Tai Long, posisi lawan telah kehilangan 50% kekuatannya, maka dari itu Jingling disarankan agar memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari semua serangan, juga menunggu waktu yang tepat sampai lawan kehabisan tenaga. Perwakilan keempat dari Akademi Lighting ternyata cukup kuat untuk menumbangkan Jingling dan Huang Yuan. Untuk perwakilan keempat, pihak Sri Lanka mengutus Xiao Wu.
Selanjutnya wakil ketua bernama Lai Tian maju, namun ia menyadari kalau taktik Sri Lanka adalah menghabiskan tenaga musuh sehingga ia akan menghemat tenaga demi menghadapi Dai Mubai nanti. Ialah Master Roh level 42 dengan kekuatan roh pelindungnya adalah Elang Petir. Dengan skill keempatnya ia berusaha mengunci pergerakan Xiao Wu, namun sayangnya kecepatan dari skill teleportasi milik Xiao Wu tidak mengizinkannya. Ketika Xiao Wu melompat ke udara, menjadikannya sasaran empuk bagi serangan Lai Tian yang leluasa bergerak di antara udara. Akan tetapi ini adalah bagian dari rencana Xiao Wu untuk mendekati dan menjebak musuh ke dalam skill pesonanya. Di jajaran tamu kehormatan, Ning Fengxi menjelaskan kepada Kaisar Kerajaan Tiando bahwa kunci kemenangan Sri Lanka bukan cuma terletak pada kemampuan mereka, melainkan di belakang ada Master Xiao sebagai orang yang berperan menyusun strategi dan penentu urutan peserta yang tepat. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Kaisar menjadi sangat tertarik dengan Master Xiao dan meminta Ning Fengxi untuk mengatur pertemuan mereka. Kita kembali ke arena. Perwakilan terakhir dari Akademi Lightning adalah sang ketua tim sendiri yang bernama Lei Dong. Master Roh level 43 bertipe pengendali. Jenis roh pelindungnya adalah laba-laba listrik. Lei Dong menutup matanya untuk menghindari skill pesona andalan Xiao Wu. Selanjutnya ia merapalkan serangan area yang ia sebut jaring laba-laba listrik. Aliran listrik berperan sebagai radarnya untuk mendeteksi setiap pergerakan Xiao Wu. Di sisi lain, skill teleportasi milik Xiao Wu juga telah mencapai batasnya sehingga ia hanya melompat ke sana kemari untuk menghindari amukan listrik dan sesekali mencoba untuk menerobosnya. Begitu melihat celah, Xiao Wu langsung bergegas masuk ke dalam pertahanan musuh. Sayangnya ia salah perhitungan, karena musuh dengan cepat bisa melepaskan skill keempatnya, yakni cincin penyegel dewa yang secara efektif dapat mengunci mobilitas dari Xiao Wu dan melumpuhkannya. Tang San pun tak kuasa menahan diri lagi sehingga terpaksa ia menerobos masuk untuk menolong Xiao Wu, yang sekaligus ini menjadi kekalahan dari Xiao Wu. Saat menggendong Xiao Wu yang terluka kembali, Tang San berpapasan dengan Dai Mubai dan berpesan agar Mubai membalasnya tanpa ampun. Dengan berlapiskan wujud roh pelindung harimau putih, Mubai maju lurus ke depan untuk menyerang Lei Dong secara langsung. Sempat ditahan dengan jaring listrik, namun hanya dengan kekuatan fisiknya ia mampu melepaskan diri dan seketika berhasil menyelesaikan pertarungan. Melihat itu, emosi dari pihak Akademi Lightning pun benar-benar tak terbendung. Ia berniat menuntut Akademi Sri Lanka yang memiliki niat membunuh para murid-muridnya. Namun sang wakil ketua tim yang bernama Yu Tianxin menghentikannya dengan mengatakan kalau Akademi Sri Lanka sama sekali tidak melanggar aturan, meski telah membuat pihaknya cukup terluka parah. Sebagai wakil ketua sekaligus perwakilan terakhir dari timnya, Yu Tianxin pun memikul harapan yang sangat besar untuk membalaskan kekalahan dari teman-temannya tersebut. Sebagai informasi, ia adalah sepupu dari Yu Tianfeng. Otomatis juga merupakan keturunan langsung dari klan naga tiran petir biru. Diceritakan bahwa ia dan Tianfeng selalu bersaing untuk nantinya memperebutkan posisi sebagai penerus sektenya. Terlihat juga perwujudan dari kekuatan roh pelindungnya, yakni seekor naga petir. Sementara itu, Dai Mubai juga tak gentar sedikit pun dengan kekuatan roh pelindung harimau putihnya. Di awal mereka cukup seimbang dengan saling mengadu kekuatan fisik mengandalkan kemampuan bertarung jarak dekat. Namun situasi semakin tidak menguntungkan bagi Dai Mubai karena kekuatan Yu Tianxin dapat mempengaruhi cuaca, sanggup mendatangkan hujan yang dapat menghantarkan serangan listriknya. Jangkauan serangannya seakan menjadi tak terbatas. Pada turnamen ini, Yu Tianxin berupaya untuk membuktikan bahwa ia lebih layak menjadi penerus sekte dibandingkan sepupunya. Di sisi lain, Dai Mubai sebenarnya adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan yang bernama Kerajaan Xingluo. Ia meninggalkan kampung halamannya dan datang ke Sri Lanka untuk membuktikan kelayakannya. Dari sisi motivasi, keduanya sama-sama kuat. Dari segi kekuatan roh dan semangat pun juga demikian.
魂技，白虎流星雨。 Namun saat saling mengadu skill keempatnya, Demube memiliki serangan yang sedikit lebih unggul, sehingga Yu Tianxin tumbang dengan senyum puas di wajahnya. Setelah pertarungan hari ini selesai, ketua tim Akademi Chen Feng, Feng Xiaotian, mendatangi base camp tim Akademi Sri Lanka untuk menemui Tang San terkait pertarungan mereka besok. Di sini Feng Xiaotian menantang Tang San untuk maju menjadi perwakilan pertama tim Sri Lanka melawan dirinya besok, dan jika dalam pertarungan tersebut ia kalah, maka timnya akan langsung menyerah. Pada awalnya Tang San tidak bisa menyetujuinya karena ini merupakan pertarungan tim, sehingga ia tidak bisa mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan dari teman-teman dan guru-gurunya. Namun Daimube yang mendengar pembicaraan mereka mendukung Tang San untuk menerima tantangan tersebut, begitu pula Master Xiao yang mempercayakan semuanya kepada Tang San. Keesokan harinya pertarungan terakhir pada babak penyisihan pun dimulai. Kedua tim akademi memilih satu kali pertarungan untuk menentukan juara pada babak penyisihan. Para juri sudah mempertimbangkan dan menyetujui permintaan tersebut. Feng Xiaotian dari tim Akademi Chen Feng melawan Tang San dari tim Akademi Sri Lanka. Feng Xiaotian adalah master level 43 dengan roh pelindung mutasi serigala badai iblis. Ia maju mengawali serangan dengan kecepatan tinggi, saling mengadu ketangkasan fisik untuk berusaha menjatuhkan Tang San. Namun ia juga tidak gegabah karena ia tahu kalau si Tang San ini masih memiliki banyak kejutan yang belum diperlihatkan. Tang San berusaha menjeratnya untuk mengatasi kecepatan Xiaotian. Tetapi angin yang Xiaotian padatkan bisa ia manfaatkan sebagai senjata tajam yang mampu merombak rumput biru perak. Dengan timing yang tepat, Tang San dapat menjebak lawan menggunakan kadang rumput biru perak lalu menyerangnya. Sayangnya pertarungan ini masih jauh dari kata selesai, karena sejauh ini Feng Xiaotian baru hanya menggunakan skill pertama dan keduanya saja. Hal ini membuktikan kalau ia masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan inilah skill ketiganya yang ia sebut sayap badai iblis. Tidak hanya memunculkan sayap untuk terbang, namun juga bisa menyembuhkan tubuh dan meningkatkan kekuatannya. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Feng Xiaotian menyerang dengan skill buatannya sendiri, yakni serigala badai iblis 36 sayatan tanpa henti. Berbeda dengan skill yang diperoleh dari Jijin Roh, skill buatan diperoleh melalui latihan yang sangat keras. Bahkan Master Xiao berpendapat kalau skill ini bisa jauh lebih kuat dari skill Jijin Roh. Skill Feng Xiaotian ini merupakan 36 serangan beruntun yang pada setiap serangannya selalu bertambah cepat dan kuat. Tak ingin kalah dengan itu, Tang San juga menunjukkan skill buatannya sendiri yang ia modifikasi dari skill keempatnya. Serangan Tang San tersebut mendesak Xiaotian untuk melepaskan skill keempatnya, yakni badai serigala iblis kembar siam yang sanggup menembus rumput biru perak dan langsung menargetkan Tang San. Skill ultimate-nya ini mencangkup seluruh arena. Pergerakan langkah hantu Tang San tidak akan bisa menghindarinya, dan tangan besi yang mungkin bisa menahan kini sudah mencapai batasnya. Tersisa satu pilihan terakhir, yaitu hantaman palu Haotian dari roh pelindung di tangan kirinya. Sontak semuanya dibuat sangat terkejut mengingat palu Haotian merupakan roh pelindung legendaris yang hanya dimiliki oleh keturunan langsung dari sekte Haotian yang padahal sudah lama tidak diketahui keberadaannya. Salah yang sebenarnya adalah mata-mata dari Balai Roh Pelindung segera menyuruh bawahannya untuk melaporkan hal ini kepada pimpinan tertinggi Balai Roh Pelindung. Meskipun palu Haotian milik Tang San tidak memiliki atribut cincin roh, dikatakan cukup mampu untuk mengimbangi serangan dari skill buatan Feng Xiaotian.
sebelum Feng Xiaotian jatuh, Tang San mengklarifikasi kalau ia dan Huowu sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Jadi jika memang Feng Xiaotian menyukai Huowu, ia sama sekali tidak ingin dilibatkan. Dengan ini babak penyisihan telah selesai. Terpilih 15 tim akademi yang akan mewakili Kekaisaran Tiando untuk maju ke final yang akan diadakan di kota Balai Roh Pelindung. Khusus teruntuk Akademi Sri Lanka, Kaisar memberikan ucapan selamat karena telah memperoleh nilai kemenangan tertinggi di babak penyisihan. Ia lalu mengumumkan kalau putra mahkota Kekaisaran Tiando akan ikut serta untuk menjadi salah satu juri. Selain itu, 500 prajurit Kekaisaran akan dikerahkan untuk mengawal mereka semua dalam perjalanan menuju Balai Roh Pelindung.